keluarga itu hanya ingin hidup tenang. Tapi mereka nggak tahu, rumah yang mereka tempati dulu pernah jadi dapur pesugihan. Dan sekarang, giliran mereka yang harus masak. Tapi kali ini, bahannya bukan daging biasa. Warung lumpia legendaris di Semarang telah tutup. Tapi kutukannya belum selesai. Kini, keluarga Harjono, pasangan muda dan anak sematawayang, mereka menempati rumah lama Busri, tanpa tahu bahwa mereka telah menjadi bagian dari perjanjian pesugihan rebung berdarah. Awalnya hanya suara-suara aneh dari dapur, lalu bermunculan mimpi-mimpi tentang dipaksa memasak lumpia dengan bahan manusia. Sampai akhirnya, mereka menemukan kitab ritual pemanggil rasa, peninggalan Busri, yang perlahan merasuki pikiran mereka. Ritual demi ritual dijalankan, satu demi satu tumbal dikorbankan, dan keluarga ini harus memilih, melanjutkan pesugihan demi bertahan hidup, atau menghancurkan warung itu dan mengorbankan diri mereka sendiri. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Misteri Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah selesai. Angin sore menyapu pelan jalanan sempit yang memisahkan barisan rumah tua di pinggiran Semarang. Di ujung gang itulah berdiri sebuah rumah yang sudah lama kosong. Dikenal warga sebagai bekas warung lumpia milik Busri yang dulu sempat viral karena rasa makanannya yang luar biasa dan kisah kelam di baliknya. Rumah itu kini dimiliki oleh keluarga kecil dari luar kota, pasangan suami istri Harjono dan Mira, bersama anak mereka, Raka, yang baru berumur 7 tahun. Pak Harjono sebenarnya sempat ragu saat ditawari rumah itu. Harganya terlalu murah untuk ukuran lokasi yang cukup strategis. Tapi agen properti yang menawarkannya menjelaskan bahwa rumah itu kosong bertahan-tahan karena pemilik sebelumnya menghilang begitu saja. Rumahnya ada sejarah, tapi bukan horor, cuma warga di sini agak sensitif. Makanya murah, katanya. Berusaha terdengar santai, Pak Harjono tidak terlalu percaya hal-hal mistis. Ia hanya ingin segera keluar dari Jakarta yang sumpek dan mulai usaha kesil-kosilan di Semarang. Mira pun setuju, apalagi rumah itu cukup luas. Sudah ada dapur lengkap, bahkan ada ruang tambahan di belakang yang katanya bekas tempat produksi lumpia hari pertama mereka masuk ke rumah itu. Suasananya terasa aneh, bukan angker, tapi seperti ada yang belum benar-benar pergi. Aroma khas lumpia yang sedikit tengik tercium samar dari dapur. Meskipun semua alat masak tampak berdebu, kompor gas masih berdiri di sudut, oven tua menganga, dan di bawah meja dapur ada baskom besar yang warnanya menghitam. Mira memegang permukaannya, lalu segera menarik tangannya. Hangat, gumamnya pelan, padahal tidak ada listrik yang mengalir ke alat itu. Kompor juga tak terhubung ke gas, tapi suhu di dapur berbeda dengan ruang lainnya. Seolah ada yang baru saja memasak sesuatu di situ. Malam pertama, mereka belum sempat beres-beres banyak. Kardus masih berserakan di ruang tengah. Raka sudah tidur sejak pukul 8, kelelahan setelah seharian membantu beres-beres. Mira dan Harjono duduk di depan TV, menikmati sisa waktu dengan kopi hangat dan suara jangkrik dari luar jendela. Tapi saat waktu melewati pukul 11 malam, suara lain muncul. Suara yang berasal dari belakang rumah. Keduanya diam sejenak. Suara itu seperti penggorengan, gemericik minyak panas, diikuti aroma wangi makanan digoreng yang tiba-tiba memenuhi ruang tengah. Harjono berdiri pelan, menatap ke arah dapur. "Kamu dengar itu?" "Enggak," bisiknya. Mira mengangguk, raut wajahnya tegang. Harjono berjalan pelan ke arah dapur, menyalakan lampu. Tapi semuanya kosong. Kompor masih dingin, tidak ada makanan, tidak ada minyak. Namun aroma itu masih ada. Aroma lumpia yang baru diangkat dari wajan, panas, gurih, dan anehnya, amis seperti darah segar. Dia menggelengkan kepala. "Mungkin tetangga ya, goreng sesuatu," katanya, mencoba menenangkan diri. Tapi saat dia balik badan, seolah ada bayangan yang berdiri di pojok dapur. Cuma sekelebat, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Malam itu mereka tidur tidak nyenyak. Raka terbangun sekitar jam 2 dini hari, menangis sambil memegangi perutnya. "Ma, tapi baunya serem," katanya sambil menunjuk ke arah dapur. Mira memeluk anaknya dan membawanya kembali ke kasur. Harjono sendiri memilih duduk di ruang tamu sampai pagi. Tapi rasa gelisah itu tak kunjung hilang. Keesokan harinya, mereka mencoba beradaptasi. Mira membersihkan dapur sepenuhnya. Kompor dibongkar, oven tua dibuang, dan peralatan masak diganti dengan yang baru. Tapi anehnya, setiap pagi dapur itu kembali terasa hangat. Dan bau lumpia itu tidak pernah benar-benar hilang. Hari ketiga, Raka mulai menggambar aneh-aneh. Saat Harjono mengecek buku gambar anaknya,
Ada beberapa halaman yang penuh dengan gambar dapur, tapi bukan dapur mereka sekarang. Ini dapur lama, dengan panci besar dan penggiling daging. Di pojok gambar, selalu ada sosok perempuan dengan celemek, penuh darah, tersenyum ke arah si pelukis. Mira yang melihat gambar itu langsung merinding. "Ini siapakah?" tanyanya lembut. Raka mengangkat bahu. "Teman dari dapur," jawabnya polos. "Dia bilang aku nggak boleh buang-buang makanan." Pada malam keempat, suara penggorengan itu terdengar lagi. Tapi kali ini, tidak hanya suara. Dari sela-sela lantai kayu dekat dapur, muncul cairan merah, pekat yang meleleh perlahan seperti darah. Mira berteriak, dan Harjono langsung mengambil senter. Tapi saat ia nyalakan lampu dapur, cairan itu menghilang. Lantai kembali kering, tidak ada bekas apapun. Tapi dinding belakang dapur penuh uap seperti ruangan. Baru saja dipakai untuk masak dalam suhu tinggi. Harjono akhirnya memutuskan membuka ruang belakang yang selama ini mereka kunci. Ruang itu sempit, tidak lebih dari 5 meter persegi. Tapi di dalamnya ada rak tua, baskom berkarat, dan selembar kain yang menutupi sebuah buku. Buku itu tipis, kulit luarnya berwarna kecoklatan, dan saat dibuka, halaman pertamanya bertuliskan dengan tinta merah, "Resep pemanggil rasa." Di bawahnya, ada kalimat lain, "Yang sudah makan, terikat, yang sudah tahu, tak bisa mundur." Mira menyuruh Harjono membakar buku itu. Tapi saat mereka coba melemparkannya ke dalam api, buku itu tak terbakar. Malah muncul bau menyengat dari perapian, seperti daging hangus dan bambu basah. Sejak malam itu, suasana rumah berubah total. Setiap malam, mereka mendengar suara langkah kaki dari dapur. Bukan satu, tapi banyak. Kadang terdengar suara tawa kecil, kadang suara panci dijatuhkan, dan kadang suara seperti orang berbisik dalam bahasa yang mereka tak mengerti. Raka semakin sering menggambar lumpia, tapi kali ini isinya bukan daging biasa. Dia menggambar tangan, mata, bahkan kepala manusia terbungkus kulit lumpia. Mira sudah mulai ketakutan, tapi Harjono tetap bersikeras bahwa ini semua hanya efek sugesti. Sampai malam Jumat pertama sejak mereka pindah. Malam itu, suara penggorengan lebih keras dari biasanya. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Raka menangis terus, menutup telinganya sambil berteriak, "Jangan masak aku, jangan masak aku." Mira mencoba menenangkannya, tapi tubuh anak itu panas dan mengeluarkan keringat darah. Ketika Harjono kembali ke dapur untuk mengecek, dia melihat sosok perempuan berdiri di depan kompor yang menyala sendiri. Perempuan itu mengenakan celemek putih dengan noda merah di seluruh bagiannya. Rambut panjangnya menutupi wajah, tapi senyumnya terlihat jelas. Senyum yang sama persis dengan yang digambar Raka. Sosok itu menoleh pelan ke arah Harjono, lalu berkata dengan suara parau, "Dapurnya jangan dimatikan, rasanya belum selesai." Ketika Harjono teriak memanggil istrinya, sosok itu lenyap. Tapi saat Mira datang, mereka berdua soma-soma melihat kompor yang tadinya mati kini menyala. Di atasnya ada satu wajan yang berisi minyak panas, dan di dalamnya satu lumpia berdarah mengambang pelan, seperti baru saja digoreng. Tak ada yang berani menyentuhnya, tapi aroma lumpia itu menggoda, seperti memanggil, mengajak, menggoda untuk mencoba satu gigitan saja. Dan malam itu, keluarga Harjono sadar satu hal. Mereka bukan lagi penghuni rumah biasa. Mereka telah tinggal di dapur yang menunggu untuk dihidupkan kembali. Dan mereka sedang berdiri tepat di tengga-tengga pusaran ritual kuno yang belum selesai, ritual yang menunggu satu hal, rasa yang sempurna. Dan untuk itu, akan selalu ada bahan baru. Pagi itu, langit Semarang masih diselimuti mendung tipis ketika Mira menemukan sesuatu yang membuatnya tercekat. Raka, anak sematawayangnya, sedang duduk di ruang makan sambil main koret-koret buku gambarnya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, dan matanya seperti tak fokus kemanapun. Saat Mira mendekat, ia langsung merasa perutnya mual. Di atas meja, terbentang gambar besar berwarna merah sebuah lumpia dengan isi yang tak wajar. Di dalam kulit lumpia yang tergulung rapi terlihat jari-jari tangan manusia lengkap dengan kuku. Ada serpihan rambut di antara rebung dan daging. Yang digambar menyerupai potongan wajah. Mira langsung meraih buku gambar itu dan bertanya, "Raka, kamu gambar apa ini?" Anaknya hanya menjawab dengan datar, "Lumpia dari dapur belakang yang mau dimasak malam ini." Mira menelan ludah. Siapa yang kasih tahu? Teman Raka. Namanya Busri. Darah Mira langsung mengalir dingin. Nama itu tak seharusnya diucapkan oleh anaknya. Dia dan Harjono belum pernah bercerita apapun tentang Busri. Bahkan saat pindahan, mereka sepakat untuk tidak membahas sejarah rumah itu di depan Raka.
Tapi anak kecil itu menyebutnya begitu saja dan bukan sekadar menyebut, tapi mengaku telah berbicara dengannya. Hari itu, Mira benar-benar gelisah. Harjono sedang keluar kota sebentar untuk mengurus keperluan bisnis kecilnya. Jadi dia hanya berdua dengan Raka. Ia mencoba mengalihkan perhatian anaknya, mengajaknya main di luar. Tapi setiap kali kembali ke dalam rumah, suasana berubah, menjadi lebih lembab, dan aroma lumpia yang sejak awal sudah mengganggu, kini semakin pekat, bercampur amis dan hangit. Malam harinya, saat Mira sedang membereskan dapur, ia menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Di balik rak bawah dekat kompor, ada celah kecil yang tertutup triplek tua. Awalnya ia pikir hanya tempat kosong tak terpakai, tapi saat mencoba menariknya, celah itu membuka perlahan dan memperlihatkan ruang rahasia sempit. Di dalamnya, ada satu benda, buku tua bersampul kulit kusam, dengan noda kecoklatan di tepiannya. Mira ragu-ragu saat meraihnya, tapi jari-jarinya seperti bergerak sendiri. Ia membuka lembar pertama. Di sana tertulis, resep pemanggil rasa. Busri, halaman-halamannya penuh tulisan tangan yang tidak rapi, seperti ditulis terburu-buru atau dalam keadaan ketakutan. Ada coretan berupa campuran bahan lumpia yang tak biasa, rebung muda, daging segar jenis bebas, darah segar 1 sendok makan, air bekas pembasuh tangan korban. Mira membacanya dengan dada berdegup kencang. Ini bukan resep biasa, ini semacam ritual. Di bagian bawah halaman, ada satu catatan kecil yang membuat bulu kuduknya meremang. Kalau tulisan ini hilang, dia akan kembali. Kalau dibaca, dia akan menulis lagi. Kalau dibakar, rasanya akan menuntut. Mira menutup buku itu buru-buru, lalu menyimpannya di dalam lemari. Ia mencoba membuangnya ke tempat sampah luar malam itu juga. Tapi setiap kali ia kembali ke dapur, buku itu sudah ada lagi di atas meja, seolah tak bisa pergi dari rumah itu. Esok paginya, Mira menemukan halaman baru di buku itu. Padahal ia yakin malam sebelumnya sudah menutupnya dengan karet gelang dan membungkus dengan plastik. Tapi kini terbuka lebar. Dan di halaman selanjutnya, tertulis, bahan sudah tersedia. Waktu memasak, Jumat malam. Tumbal pertama, darah dari yang belum berdosa. Mira panik. Ia langsung memeluk Raka yang sedang menonton TV di ruang tengah. Anaknya tampak baik-baik saja, tapi ada sesuatu yang aneh. Pupil matanya kadang terlihat mengecil mendadak, lalu membesar lagi. Dan jari-jarinya sesekali bergerak-gerak sendiri, seperti sedang meremas sesuatu yang tidak ada. Saat sore menjelang, Mira mencoba menghubungi Harjono, tapi ponselnya tidak aktif. Ia ingin bercerita, ingin menyuruh suaminya pulang cepat, tapi semua usaha gagal. Ia hanya bisa menunggu dengan perasaan tak karuan, dan bayangan isi lumpia yang terus menari di benaknya. Ketika malam tiba, dapur kembali hangat. Tapi kali ini tidak hanya hangat, melainkan seperti oven besar yang menyelimuti seluruh rumah. Keringat menetes dari pelipis Mira, dan dari kamar belakang, terdengar suara seperti lembaran kertas dibalik sendiri. Buku resep itu menulis, sendiri. Mira memberanikan diri mendekat. Dengan langkah gemetar, ia masuk ke dapur dan menemukan buku itu terbuka. Halaman yang muncul kali ini lebih mengerikan. Bukan tulisan tangan, tapi cap telapak tangan kecil berwarna merah tua menempel di setiap sudut kertas. Dan di tengah-tengahnya tertulis, rebung telah tumbuh, minyak telah mendidih. Keluarga ini harus melanjutkan. Kamu sudah membaca, maka kamu sudah ikut memasak. Tiba-tiba, suara dari dalam lemari gantung terdengar seperti seseorang mengunyah sesuatu. Mira membuka perlahan pintunya dan tak menemukan apa-apa selain sehelai celemek putih yang tergantung dengan tulisan bordir, Koki utama, Mira Harjono. Ia membuang celemek itu. Tapi saat membalik badan, celemek itu sudah kembali tergantung di tempat semula. Mira menangis malam itu, menahan napas sambil memeluk Raka yang tidur meringkuk. Anak itu bergumam sendiri. Sesekali, tertawa kecil. Tapi, saat Mira menunduk lebih dekat, ia mendengar gumaman Raka. Jangan masak mama dulu, Bu Sri. Dia masih belum empuk. Malam Jumat itu, Mira tidak tidur sama sekali. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap ke arah dapur. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari saat lampu dapur tiba-tiba menyala sendiri. Api kompor menyala padahal tombolnya belum diputar. Dan dari atas meja, wajan tua yang seharusnya sudah dibuang, kini berdiri dengan minyak menggelegak di dalamnya. Buku resep terbuka sendiri, dan halaman baru muncul. Langkah terakhir, potong. Bagian yang paling lembut, bumbui dengan kenangan, bungkus dengan ketakutan. Sajikan kepada yang pertama kali lapar. Tak lama Mira mendengar suara langkah kecil di belakangnya. Raka berdiri, matanya tertutup,
tapi tubuhnya bergerak sendiri menuju dapur. Mira menahan napas, lalu mengejar anaknya dan memeluknya erat. Tubuh Raka dingin, tapi tangannya bergerak sendiri menuju pisau dapur yang tergantung. Ia bicara dengan suara bukan miliknya. Rebung sudah siap, daging tinggal dipotong. Jangan lawan, kamu ibu rumah tangga. Kamu tahu caranya masak kan? Myra berteriak, mengguncang tubuh Raka, dan seketika anak itu pingsan di pelukannya. Ia menarik Raka ke kamar dan menguncinya dari dalam. Tapi suara-suara dari dapur tak berhenti. Suara bahan dipotong, suara minyak mendidih, suara tertawa lirih dan nyanyian pendek yang tak dikenalnya. Rebung merah, isi segar, potong dulu, jangan kasar, lumpia jiwa, rasa berdarah, yang masak senyum, yang makan parah. Mira menangis semalaman, memeluk Raka erat-erat, tapi ia tahu mereka sudah terlibat terlalu dalam. Buku itu bukan sekadar resep, itu adalah kontrak. Dan sekali dibuka, tak ada jalan keluar selain melanjutkan. Pagi harinya, saat matahari sudah tinggi, Mira menemukan satu piring lumpia di meja makan. Masih hangat, dengan aroma khas yang kini sudah dikenalnya. Campuran rebung, daging manusia, dan ketakutan. Ia tak pernah memasaknya, tapi seseorang atau sesuatu telah melanjutkan resep itu. Dan halaman berikutnya di buku resep sudah terbuka lebar. Tanpa ditulis tangan, tanpa pena, hanya tertulis dengan darah. Selamat datang di dapur. Pemanggil rasa, satu lumpia sudah siap. Sekarang giliranmu. Jadi bahan. Sudah 3 hari dapur rumah itu seolah hidup sendiri. Lampu yang menyala tanpa sentuhan, wajan yang berpindah tempat, dan bau lumpia yang terus tercium meskipun tidak ada yang memasak apapun. Mira makin tertekan. Setiap malam, ia tidur dengan rasa takut, memeluk Raka erat-erat sambil berharap suaminya, Harjono, segera pulang. Tapi panggilannya belum pernah dijawab. Ponsel Harjono seperti ditelan bumi. Pagi itu, Mira bangun lebih awal dari biasanya. Raka masih tidur, tubuhnya menggigil meski sudah dibungkus selimut tebal. Pipinya pucat, dan bibirnya mulai membiru. Mira mengecek suhu tubuh anaknya dengan panik, tapi anehnya tak panas sama sekali. Hanya dingin, seperti es batu. Nafasnya pelan, nyaris tak terdengar, tapi masih hidup. Perasaan Mira makin tak enak. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil air hangat. Tapi saat menyalakan lampu, jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Di atas meja kayu yang biasanya kosong, kini tergeletak satu ikat rebung segar. Warnanya hijau muda, batangnya masih basah, dan aromanya menyengat namun menggoda. Tapi yang paling membuatnya terpaku adalah cairan merah pekat yang menetes dari sela-sela rebung itu. Darah, bukan seperti saus tomat, tapi benar-benar darah yang masih hangat, menggumpal di permukaan meja. Mira melangkah mundur spontan, tapi anehnya, tubuhnya seperti tertarik. Tangannya bergerak sendiri mengambil rebung itu. Mulutnya berbisik lirih. Rebungnya sudah siap, tinggal potong iris halus, campur dengan bumbu. Padahal otaknya sadar, ini bukan hal normal. Tapi tubuhnya tak bisa dilawan. Jari-jarinya bergerak lincah seperti sedang mengulang resep yang sudah sering ia buat, meskipun ia sendiri tak pernah memasak lumpia sebelumnya. Kompor menyala, minyak dipanaskan. Mira mengiris rebung dengan kecepatan yang aneh. Tak ada ragu, tak ada. Semuanya seperti otomatis. Di tengah proses memasak, Mira sempat tersadar sejenak. Ia melihat ke arah telapak tangannya. Ada bercak darah di sela-sela kuku. Tapi ia tidak merasa luka. Ia menoleh ke arah rebung di talenan. Potongannya terlalu merah, terlalu basah. Dan saat ia ambil sejumput dan mencium aromanya, baunya seperti daging segar. Ada bau amis yang menempel di rongga hidung. Namun semua itu tak cukup membuatnya berhenti. Dalam waktu setengah jam, Mira sudah menyelesaikan 14 buah lumpia. Digoreng sempurna. Warnanya coklat keemasan, renyah, dan aromanya luar biasa menggoda. Ia menaruh semuanya di atas piring dan membawa ke meja makan. Saat itu Raka bangun, berjalan perlahan ke dapur sambil menggosok matanya. Mira menyambut anaknya dengan pelukan, lalu tanpa sadar berkata, "Nak, coba makan satu, Mama buat sendiri." Raka menatap lumpia itu sebentar. Tanpa bertanya apapun, ia langsung mengambil satu, menggigit pelan. Wajahnya datar. Tapi setelah kunyahan kedua, ia tersenyum. "Enak mah? Kayak punya Busri?" katanya pelan. Myra terdiam. Ia tak tahu harus merasa bangga atau takut. Setengah jam kemudian, Mira juga ikut mencicipi satu. Dan saat potongan lumpia itu menyentuh lidahnya, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Manis, gurih, hangat, dan bikin merinding. Setiap gigitan membuat tubuhnya bergetar. Ada kenangan yang muncul di pikirannya, kenangan yang bukan miliknya. Melihat bayangan seorang perempuan memasak di tengah malam,
Wajahnya muram, tapi tangannya cekatan. Di sekeliling dapur itu, ada mayat-mayat kecil, terbungkus plastik hitam. Mira menjerit dalam pikirannya, tapi tubuhnya tetap mengunyah. Rasa lumpia itu seperti mengikat saraf di mulutnya agar terus makan. Siang harinya, Mira dan Raka tertidur di ruang tengah karena lelah. Tapi tidur mereka tidak tenang. Dalam mimpi Mira, ia berada di ruang bawah tanah yang sempit dan gelap. Ada tumpukan tubuh tergulung kulit lumpia, berdarah, dan masih bergerak. Di pojok ruangan itu, sosok Busri berdiri sambil menatapnya. "Kamu masak bagus, tapi jangan lupa, setiap rasa ada harganya," bisiknya sambil tersenyum. Mira terbangun dengan peluh dingin. Raka menangis di sampingnya, tapi bukan karena mimpi. Anak itu muntah. Dan yang keluar bukan nasi atau sisa makanan, melainkan rambut. Segumpal rambut panjang dan basah keluar dari mulut kecilnya. Mira berteriak panik, menarik Raka dan membawanya ke kamar mandi. Aku kenyang, Ma. Aku kenyang banget." Tapi temannya Busri marah. Katanya aku nggak boleh muntahin isi lumpia, gumam Rokaliri, Myra menenggos. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tubuh Raka kini makin lemas, tapi matanya tak bisa terpejam. Di bola matanya terlihat bayangan seperti wajah manusia yang tenggelam dalam minyak mendidih. Menjelang malam, Mira memutuskan membuang sisa lumpia yang tadi ia buat. Ia memasukkannya ke dalam plastik, lalu melemparkan ke tong sampah luar. Tapi sejam kemudian, piring di meja makan kembali penuh. Isinya sama, 14 lumpia, masih hangat, dan satu di antaranya terlihat merah di bagian tengahnya. Mira mengambil piring itu, membawanya ke halaman, dan membakarnya. Api menyala tinggi, tapi dari dalam kobaran itu terdengar suara seperti daging terbakar hidup-hidup. Teriakan kecil, lalu bau harum lumpia. Panik, Mira masuk ke rumah dan mengunci semua pintu. Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan TV untuk mengalihkan pikiran. Tapi tayangan apapun yang muncul di layar hanya menampilkan satu hal, gambar lumpia. Tak peduli saluran apa yang ia pilih, semuanya menampilkan makanan yang samadan dari layar. Terdengar suara lembut seperti nyanyian, yang makan harus bayar, yang nikmat harus ganti, yang kenyang harus rela. Pukul 3 dini hari, Mira mendengar langkah kaki dari arah dapur. Ia memegang pisau dapur dan mengintip dari ruang tengah. Yang ia lihat membuat tubuhnya lumpuh sesaat. Raka, anaknya sendiri, berdiri di depan kompor, wajahnya kosong. Tangannya memegang satu potong lumpia dan memasukkannya ke wajan, meski minyak belum dinyalakan. Saat Mira mendekat, Raka menoleh pelan dan berkata, "Temennya Busri datang. Katanya Mama udah lulus ujian rasa." Mira meraih anaknya dan membawanya kembali ke kamar. Ia mengunci pintu ropet-ropet dan memeluk Raka sepanjang malam. Tapi sebelum subuh, suara dari arah dapur terdengar lagi. Kali ini bukan hanya suara penggorengan tapi juga tawa wanita, tawa Busri. Dan di lantai kamar, ada bekas jejak kaki basah yang mengarah ke tempat tidur. Jejak itu bau lumpia. 2 minggu setelah kejadian pertama, rumah itu sudah tak sama. Bau lumpia terus menempel di dinding-dinding, seperti meresap sampai ke tulang-tulang kayu. Setiap malam, suara dapur terdengar hidup, meski tak seorang pun berani masuk setelah pukul 10. Raka makin sering sakit, muntah rambut, mimpi buruk, dan mata yang kadang berubah kosong seperti bukan dirinya. Mira hampir gila. Ia bahkan sempat memohon kepada tetangga sebelah rumah agar bisa tinggal sementara, tapi semua menolak. Tak ada yang mau dekat-dekat rumah itu. Bahkan anak-anak di gang sebelah sudah lama berhenti bermain melewati depan pagar. Mereka bilang, rumah itu punya penghuni tambahan. Harjono akhirnya pulang. Dengan wajah lelah dan mata merah, ia langsung masuk tanpa sempat banyak bicara. Mira memeluknya, menangis, memohon agar mereka pergi saja dari rumah ini. Tapi justru bersikap dingin. Ia hanya menatap dapur yang masih bau lumpia itu sambil berkata pelan, "Aromanya masih ada. Bagus." Sejak saat itu, Harjono mulai berubah. Ia menghabiskan banyak waktu di dapur. Kadang hanya berdiri diam, kadang duduk berjam-jam di depan buku resep tua yang disimpan Mira dalam lemari terkunci entah bagaimana. Harjono bisa menemukannya dan membukanya kembali. Setiap halaman dibacanya dengan khusyuk, seperti membaca kitab suci. Dan dari situlah ia menemukan bagian yang tak pernah dibaca Mira. Bab khusus berjudul Ritual Pemanggil Rasa. Ritual itu bukan sekadar memasak, tapi sebuah perjanjian, serangkaian langkah untuk membangkitkan kembali kekuatan rasa dari dapur Busri, dengan syarat yang harus dipenuhi: rebung pilihan, darah pertama, tubuh segar, dan kesadaran penuh dari
Koki utama, Harjono seperti dirasuki. Ia mencatat ulang ritual itu di selembar kertas baru dan menempelkannya di tembok dapur. Di sana tertulis, langkah-langkahnya harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon selama 3 minggu berturut-turut. Dan hasil akhirnya akan menciptakan lumpia rasa sejati yang bisa membuat siapapun ketagihan. Bahkan tanpa sadar sedang memakan daging manusia, Mira menolak keras. Tapi Harjono bersikuku. Ia bilang kalau kita nggak ikut, kita bakal dimakan duluan. Rumah ini udah milik mereka. Sekarang kita cuma bisa bertahan dengan ikut masak atau jadi bahan masakan. Semakin hari, obsesi Harjono makin menjadi. Ia mulai mencari bahan-bahan aneh. Rebung liar dari hutan, pisau tua yang karatan, dan mangkuk tanah liat yang diukir dengan simbol-simbol aneh dari buku itu. Ia juga menggali tanah di belakang rumah dan menemukan batu datar besar seperti altar, yang tampaknya dulu pernah dipakai Bu Sri. Pada minggu kedua, salah satu tetangga Bu Retno menghilang. Wanita paruh baya itu dikenal cerewet, dan paling sering mengeluh soal bau dari rumah Harjono. Suatu malam, ia kedapatan berteriak-teriak. Di luar pagar rumah, marah karena mencium aroma darah dari dapur belakang. Tapi sejak malam itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Suaminya bilang, Bu Retno keluar rumah sekitar pukul 9 malam dan tak pernah kembali. Besok paginya, Mira menemukan bekas darah menetes dari pagar belakang, lalu menghilang di tanah. Harjono hanya bilang pendek, mungkin dia dikasih rasa. Kalimat itu membuat Mira ingin muntah. Tapi ia tak punya pilihan. Suaminya kini seperti bukan Harjono yang dulu. Setiap malam Jumat, ia akan mengunci pintu dapur dan tinggal di dalam sendirian sampai pagi. Saat Mira mencoba mendekat, ia selalu mendengar suara alat masak yang dibanting, suara mendesis dari minyak panas, dan kadang suara seperti orang menangis pelan dari dalam wajan. Raka makin memburuk. Setiap malam, ia menggambar ulang dapur. Mereka tapi isinya makin menyeramkan. Kompor berubah jadi tungku besar dengan kepala manusia di dalamnya. Pisau dapur meneteskan darah. Dan gambar Bu Sri makin sering muncul berdiri di belakang Harjono, tersenyum sambil membawa lumpia, yang isinya berdenyut seperti masih hidup. Pada malam Jumat ketiga, ritual terakhir harus dilakukan. Mira berusaha mencegahnya. Ia mengunci semua pintu, menyembunyikan pisau, dan semua bahan. Tapi Harjono sudah jauh dari batas logika. Ia menghancurkan jendela belakang, masuk ke dapur, dan mulai menyiapkan masakan sambil tertawa sendiri. Bergerak cepat, matanya merah, dan bibirnya terus komat kamit membacakan sesuatu dari buku itu. Mira bersembunyi di kamar bersama Raka. Tapi saat tengah malam lewat, Raka tiba-tiba kejang. Tubuhnya mengeluarkan keringat dingin bercampur darah. Dari mulutnya, keluar suara wanita yang berat dan parau. Kenapa tidak diselesaikan? Rasa harus dihidangkan. Koki harus patuh. Tumbal sudah siap. Jangan sampai aroma ini sia-sia. Mara berteriak panik. Ia peluk tubuh anaknya yang mulai menggigil hebat. Tapi tubuh Raka justru bergerak sendiri. Turun dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Mira menjar, menarik anaknya kembali. Tapi saat itu Harjono muncul dari balik pintu. Tubuhnya basah oleh keringat dan noda merah di sekujur lengannya. Kita udah terlalu dalam, Mir. Kita nggak bisa mundur. Kamu lihat Raka. Dia udah mulai dipanggil. Kalau kita tolak, dia yang bakal dimakan. Tapi kalau kita lanjut, dia bisa selamat. Kita semua bisa hidup. Kita cuma perlu satu tumbal terakhir malam ini. Mira menggeleng, menangis, meronta, tapi hanya menatapnya, lalu masuk kembali ke dapur. 15 menit kemudian, aroma lumpia kembali memenuhi rumah, tapi kali ini bukan sekadar wangi, melainkan menyengat sampai membuat kepala pusing. Mira nyaris pingsan karena baunya. Dari ruang tengah, ia melihat uap tebal keluar dari celah pintu dapur. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari depan rumah. Kuat, berulang. Mira mendekat dengan gemetar, lalu membuka sedikit tirai jendela. Di luar, ada satu sosok yang berdiri. Perempuan tua berambut panjang, mengenakan celemek, dan tangannya membawa satu kantong plastik berisi lumpia. Wajahnya datar, matanya kosong, dan saat ia membuka mulutnya, hanya satu kalimat yang keluar, "Sudah waktunya. Sekarang giliran kalian yang bagi rasa." Lalu sosok itu menghilang begitu saja. Udara berubah dingin. Dapur menjadi pusat dari semua kengerian malam itu. Dan Harjono tak keluar hingga pagi. Saat matahari terbit, Mira memberanikan diri masuk. Dapur penuh lumpia, 14 buah. Rapi di atas piring tembikar tua. Tapi ada satu yang warnanya berbeda. Lebih merah, lebih besar, dan baunya lebih amis dari sebelumnya. Di sebelah piring itu, Harjono duduk tertunduk, memeluk lutut. Tubuhnya gemetar, dan saat Mira menyentuh bahunya, ia hanya berkata, "Aku nggak tahu siapa yang terakhir." Aku pingsan,
Pas bangun, semuanya udah matang. Tapi kayaknya bukan kita yang masak. Mira menoleh ke piring. Satu lumpia bergerak pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Dan dari ujungnya keluar sehelai rambut, panjang, hitam, dan masih basah. Sudah 2 hari sejak Harjono terakhir memasak lumpia dari resep yang muncul sendiri di buku tua itu. Sejak ritual terakhir selesai dilakukan, keadaan rumah semakin tak bisa dijelaskan dengan logika. Dapur kini selalu hangat, bahkan ketika tidak ada kompor yang menyala. Udara di dalam rumah seperti tertahan, berat dan lembab seperti napas dari mulut sesuatu yang tak terlihat. Setiap pagi, aroma lumpia tercium seolah baru digoreng, dan setiap malam suara-suara asing muncul dari dalam tembok Raka. Anak mereka tidak lagi seperti Raka yang dulu. Anak itu lebih banyak diam menatap kosong ke jendela atau tersenyum sendiri sambil menggambar. Tapi yang paling membuat Mira ketakutan adalah gambar-gambar yang terus ia buat. Potongan tubuh manusia terbungkus kulit lumpia, wajan besar yang penuh darah, dan yang paling mengerikan, gambar dirinya sendiri dalam posisi terlipat seperti isian lumpia, lengkap dengan api di bawahnya. Pada malam ketiga setelah ritual, Raka duduk di sudut kamarnya, berbicara sendiri. Mira mengintip dari pintu, berharap anaknya hanya sedang berimajinasi, seperti anak kecil pada umumnya. Tapi kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Raka membuat tubuh Mira gemetar dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Aku udah siap. Temanku bilang dia cuma mau sedikit aja. Katanya, rebungnya udah empuk, tinggal masukin dagingku aja ke dalam lumpia. Myra langsung masuk dan memeluk anaknya. Raka, jangan ngomong kayak gitu, nak. Itu nggak bener. Tapi anak itu hanya tersenyum. Tapi mama tahu kan, yang kita makan kemarin bukan daging biasa. Temanku bilang, dia suka banget sekarang. Giliran aku. Malam itu, Mira mengunci kamar mereka dari dalam. Ia mencoba menghubungi Harjono, tapi suaminya tak tahu harus melakukan apa. Sejak ritual itu selesai, Harjono tak pernah lagi bisa tidur tenang. Ia terus dihantui suara-suara bisikan yang mengatakan bahwa rasa belum sempurna, bahwa masih ada satu bahan yang belum ditambahkan. Harjono tahu mereka meminta Raka. Mira memeluk anaknya erat-erat sepanjang malam, tapi Raka mulai mengigau. Tubuhnya panas seperti bara, napasnya berat. Dari mulutnya terdengar gumaman dalam bahasa yang tak dimengerti. Matanya terbuka, tapi tidak fokus. Lalu mendadak ia menjerit. Tubuhnya melengkung dan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Mira panik, mencoba membasuh wajah anaknya, tapi darah itu malah berubah menjadi minyak panas, menetes ke lantai, dan menimbulkan bau gorengan yang sangat kuat. Aroma lumpia. Pagi harinya, sesuatu lebih mengerikan terjadi. Saat Mira membuka jendela kamar, ia melihat dinding tembok kamar bagian luar telah dipenuhi coretan merah seperti darah. Coretan itu membentuk satu kata besar, "Giliranemu." Mira memanggil Harjono. Suaminya hanya menatap dinding itu tanpa berkata sepatah pun. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Mereka udah milih, katanya akhirnya. Mereka mau anak kita. Mira histeris. Ia mengancam akan membawa Raka keluar dari rumah itu, akan meninggalkan semua, bahkan membakar dapur jika perlu. Tapi ia berkata lirih, kalau kita pergi, mereka akan datang. Bukan cuma ke kita, tapi ke siapapun yang pernah makan lumpia itu. Kita udah ikat kontraknya, kita udah masak, kita udah makan, kita udah jadi bagian. Mira mendorong suaminya, lalu menggendong Raka yang tubuhnya masih lemas dan berkeringat dingin. Ia membawa anaknya ke ruang tamu dan berusaha menguatkan diri, tapi saat ia menyalakan lampu, seluruh dinding ruang itu penuh dengan gambar tangan kecil. Bukan gambar biasa, tapi cap tangan anak-anak. Ada puluhan, ratusan, semuanya berlumur noda merah gelap. Dan di tengahnya, terpampang satu tulisan besar seperti dicoret pakai darah. Dagingmu adalah rasanya. Malamnya, Raka kerasukan. Sekujur tubuhnya mengejang, dan matanya terbuka lebar meski tak menunjukkan kesadaran. Dari mulut kecilnya, keluar suara wanita dewasa. Suara itu parau, lambat, dan penuh dendam. Ritual belum selesai. Rasa belum sempurna. Tumbal harus lengkap. Jiwa polos adalah kunci. Lumpia darah tak akan lengkap tanpa tubuh kecil yang manis. Mira memeluk tubuh Raka erat-erat, menangis sejadi-jadinya, memohon agar makhluk itu melepaskan anaknya. Tapi suara itu hanya tertawa kecil, lalu berkata, kalau kamu tak mau menyerahkan, kamu yang akan menggantikan. Kamu atau suamimu, tapi rasa tetap harus hidup. Raka mendadak terdiam, tubuhnya lunglai. Tapi begitu Mira berpikir ia telah sadar, anak itu bangun dan berjalan sendiri ke dapur. Saat Mira mengejar,
Ia melihat anaknya duduk di lantai, menggambar dengan darah dari jari-jarinya sendiri. Gambar yang muncul di lantai adalah satu gulungan lumpia besar dengan kepala Mira di dalamnya. Harjono akhirnya bicara. "Dengan berat," ia berkata, "aku yang akan menggantikan. Aku akan jadi bahan. Asal Raka selamat." Tapi suara dari mulut Raka kembali muncul. "Bukan kamu yang mereka mau. Dagingmu pahit, daging anak manis, lemak tipis, empuk." Harjono menangis, berlutut di depan Raka, memohon. Tapi suara itu hanya berkata, "Kalau kalian tak bisa memilih, kami yang akan memilih untuk kalian." Tiba-tiba, semua lampu rumah padam. Dapur menyala sendiri. Minyak di atas kompor mendidih, meski tidak ada api. Di atas meja, satu lembar resep baru muncul, tertulis sendiri dengan darah. Tumbal, anak kecil, masak di api panas, dibungkus dengan ketakutan ibu sendiri. Mira kehilangan akal. Ia menjerit, menampar Harjono, memukul meja, melempar wajan, berusaha menghancurkan semua yang ada di dapur. Tapi semua itu sia-sia. Dapur itu tak bisa dilawan. Dapur itu hidup, dan ia lapar. Raka duduk tenang di sudut ruangan, matanya kosong. Lalu ia berkata dengan suara kecil, "Ma, aku nggak takut. Kalau aku harus dimakan, nggak apa-apa. Tapi Mama jangan nangis," kata Busri. "Kalau Mama nangis, rasanya bisa hambar." Tangisan Mira meledak. Ia peluk anaknya erat, menciumi wajahnya berkali-kali. Tapi dari balik pelukannya, tubuh Raka terasa makin dingin. Nafasnya makin lambat, dan dari balik punggungnya, kulitnya mulai berubah. Seperti dilapisi tipis lumpia yang lengket. Harjono berdiri terpaku. Ia menatap kompor. Wajan itu kini penuh dengan minyak merah gelap yang mendidih. Bau daging, bau amis, bau kematian. Dan di sudut dapur, buku resep itu membuka halaman terakhirnya. Sendiri, resep terakhir lumpia abadi. Isi, darah diri sendiri, daging anak, air mata ibu. Sudah hampir seminggu sejak Raka mulai berbicara seperti orang dewasa, memanggil nama Busri, seolah mereka sudah saling kenal bertahun-tahun. Mirasu tak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang mimpi buruk. Dapur rumah itu tak pernah benar-benar mati. Setiap malam, suara panci bergesekan, pisau mengiris, dan tawa lirih wanita tua terus terdengar. Meskipun tak ada satupun dari mereka yang berani masuk dapur, Mira tak berani tidur malam-malam. Ia hanya duduk di ruang tengah sambil menggenggam erat tangan Raka yang kini lebih sering melamun dan tersenyum tanpa sebab. Setiap kali anak itu bicara, suaranya terdengar seperti bukan miliknya sendiri. Kadang pelan dan menggema, kadang berat dan parau seperti suara perempuan yang sudah tua dan lelah. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Jendela-jendela bergetar meski tak ada hujan. Jam di dinding menunjukkan jam 0:03 ketika Raka tiba-tiba duduk tegak dari tidurnya. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah pintu depan. Mira yang duduk di dekatnya ikut menoleh. Tak ada apa-apa di depan pintu. Tapi Raka tiba-tiba berkata, "Dia datang, Ma. Busri bawa rebung dan pisau, katanya mau masak lagi." "Centong." Mira serasa berhenti. Ia perlahan berdiri dan melangkah ke arah pintu. Dingin gagang pintu itu seperti es. Perlahan ia mengintip dari celah tirai di teras depan. Berdiri seorang wanita tua, tubuhnya bungkuk, rambut panjang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah, dan pakaiannya kotor seperti sudah lama tak diganti. Di tangannya tergenggam pisau dapur tua, dan di tangan satunya sebuah kantong plastik berisi potongan rebung yang warnanya merah. Bukan hijau segar seperti biasanya, tapi merah tua, seperti disiram darah. Mira menahan napas, tapi sebelum ia bisa bergerak atau berkata apa-apa, terdengar suara dari balik ruang makan. Suara Busri. Jelas, dekat, seolah wanita itu sedang berdiri tepat di belakangnya. "Mira, buka pintunya, aku cuma mau masak. Sekali ini saja." Payah, lunas semua rasanya. Mira menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Ruang makan gelap. Tak ada bayangan manusia. Tapi suara itu terus terdengar, meski tubuh Busri masih berdiri di luar. Suaranya seolah keluar dari dalam rumah. Raka berdiri dari tempat, tidur, berjalan pelan ke arah dapur, seolah ada tali tak kasat mata yang menarik tubuhnya ke sana. Mira mengejarnya, memeluk anak itu dengan erat. "Jangan, Nak, jangan ke dapur." Tapi Raka hanya menatapnya dan berkata pelan, "Kalau Mama nggak buka pintu, Busri bisa masuk lewat dinding." Kata beliau, rumah ini udah miliknya. Pintu depan mendadak terbuka sendiri. Angin dingin menerobos masuk, lilin di meja padam, dan suara langkah kaki pelan terdengar dari arah dapur. Langkah yang lambat,
menyorot, dan penuh beban. Mira memeluk Raka semakin erat, menahan napas, menutup mata sambil berdoa sekuat-kuatnya. Tapi suara itu terus mendekat. Suara pisau diseret di lantai, suara napas berat yang tercekat, dan tawa kecil yang menakutkan. Tiba-tiba, dari balik gelap dapur, muncul cahaya. Seperti cahaya api kecil, bukan dari lilin, tapi dari tungku lama yang entah sejak kapan menyala kembali. Dapur yang sudah mati, kini hidup kembali. Di tengah cahaya itu sosok Busri berdiri. Tapi kali ini bukan hanya sekadar bayangan. Tubuhnya nyata, tangannya gemetar membawa pisau berkarat, dan kantong rebung merah di tangannya mengeluarkan tetesan darah yang jatuh ke lantai, membentuk jejak ke arah meja makan. Aku cuma mau masak 1 lumpia lagi. 1 saja, buat menutup semua rasa. Kalian tinggal bantu Iris. Atau, biar aku yang Iris kalian, katanya pelan. Mira mundur, menarik Raka ke belakang, tapi kaki anak itu seperti terpaku. Raka terus menatap Busri. Bibirnya bergetar. Aku, udah siap bu, aku nggak takut. Mira menjerit, menampar pipi anaknya supaya sadar, tapi Raka malah menangis pelan. Mah, jangan salahin dia. Busri cuma mau rasa terbaik. Aku bisa jadi itu. Busri melangkah pelan, menaiki anak tangga. Ruang Mira melempar apapun yang bisa diraihnya, vas bunga, bingkai foto, bahkan lilin mati. Tapi tak ada yang mengenai Busri. Semua benda seolah menembus tubuhnya. Jangan lawan Mira. Suara itu kini lebih berat. Kamu udah mencicip, kamu udah masak. Sekarang, kamu tinggal bayar. Mira menggigil, air mata membasahi pipinya. Ia berlutut di depan Raka, memeluk tubuh kecil itu. Berharap semuanya hanya mimpi, tapi dunia nyata jauh lebih kejam malam itu. Lantai rumah mulai basah oleh cairan merah pekat yang keluar dari rebung di tangan Busri, dan aroma lumpia berdarah kembali memenuhi seluruh ruang. Tiba-tiba, seluruh rumah terguncang, dinding-dinding bergetar, lampu berkedip don dari balik. Lemari dapur buku resep tua itu keluar sendiri, terlempar ke tengah ruangan dan terbuka. Halaman yang muncul adalah halaman kosong, tapi perlahan tulisan muncul sendiri. Bahan tersedia. Minyak siap, pisau tajam, tumbal masih menunggu. Jika tak dimasak malam ini, semua yang pernah makan akan dimasak gantian. Mira menatap halaman itu, lalu melihat Raka. Ia tahu, pilihan malam itu hanya 2. Menyerahkan anaknya, atau membiarkan teror ini menyebar dan menelan semuanya. Tapi sebelum Mira bisa berpikir lebih jauh, Harjono muncul dari arah belakang. Wajahnya penuh luka cakaran, matanya merah, dan tangannya memegang pisau yang sama persis dengan milik Busri. Ia berjalan perlahan, menghampiri Mira dan Raka, lalu berlutut di hadapan mereka. Biarkan aku yang selesaikan ini, bisiknya. Tapi Busri tertawa lirih. Terlambat. Dagingmu terlalu keras, lemakmu terlalu tua. Kami butuh yang masih segar. Lalu, dari arah dapur, muncul sesosok bayangan lain. Lebih besar, wajahnya tak jelas. Tubuhnya tinggi dan gelap. Ia berjalan perlahan membawa nampan kayu, berisi 3 piring lumpia, semua masih hangat, semua berbau amis. Dan di salah satu lumpia itu, terlihat sehelai rambut halus berwarna coklat. Rambut Raka. Mira tak bisa teriak, tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa menatap piring itu sambil menangis, menjerit dalam hati. Sementara Busri menyodorkan pisau padanya dan berkata pelan, "Kalau kamu yang iris, rasanya akan lebih manis. Air mata ibu adalah bumbu utama." Harjono menatap pisau di tangan Busri yang kini mengambang di udara, seolah melayang sendiri, diarahkan ke dada kecil Raka. Mira menjerit, tubuhnya menggigil hebat, tapi langkahnya tertahan. Bukan karena takut, melainkan karena udara di sekelilingnya tiba-tiba mengental seperti gel. Setiap gerakannya berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya agar tak bisa mendekat ke anaknya. Raka hanya duduk diam di lantai, tatapannya kosong, mulutnya setengah terbuka, dan dari bibirnya mengalir bisikan pelan. "Mama, jangan nangis, biarin dia potong dikit aja, aku nggak apa-apa." Mira hampir tak mampu berdiri. Ia menoleh ke Harjono, berharap suaminya akan melawan, akan merebut pisau itu dan menghancurkan semua yang ada di dapur. Tapi pria itu hanya berdiri diam, tubuhnya gemetar, mata berkaca-kaca. Lalu ia berkata, "Pisau itu bukan milik kita. Dia yang pilih siapa yang harus masak, siapa yang harus dipotong." Dan benar saja, pisau itu kini mulai bergerak sendiri, mengambang pelan, berputar seperti kompas yang sedang mencari arah. Ujungnya mengarah ke Raka, lalu ke Mira, lalu kembali ke Raka. Setiap kali ujungnya mengarah ke anak itu,
Aroma lumpia langsung menguar lebih kuat. Dapur berubah semakin terang, meski tak ada satupun lampu menyala. Cuma cahaya dari api kompor tua yang entah sejak kapan menyala sendiri. Buku resep yang tadi terbuka di lantai kini mulai membalik halamannya sendiri. Kertas-kertasnya bergerak cepat seperti ditiup angin tak terlihat, hingga berhenti di satu halaman kosong yang perlahan terisi tulisan darah. Rasa telah memilih. Pisau akan menuntun yang berdarah, akan menjadi bagian yang menangis, akan menjadi bumbu yang diam, akan menjadi isi. Mira berteriak sekuat tenaga. Ia mencoba meraih pisau itu, tapi seketika pisau itu menukik dan melesat ke arah tangannya. Luka terbuka di telapak kirinya. Darah mengalir deras. Dan anehnya, tetesan darah itu justru mendarat sempurna di atas wajan. Terdengar suara mendesis, lalu wangi lumpia langsung memenuhi ruangan, seolah darah itu memang bahan utama. Busri yang berdiri di pojok ruangan mendadak tertawa. Tawanya lirih, tapi makin lama makin kencang. Tubuhnya bergetar. Lalu tiba-tiba hancur seperti abu yang terbakar. Tapi meski wujudnya lenyap, tawa itu masih terdengar di langit-langit dapur. Pisau yang melayang kini berhenti bergerak. Ia jatuh ke lantai, berdenting seperti lonceng kematian. Mira menatapnya, lalu menatap anaknya yang kini memejamkan mata dan bergumam tak jelas. Harjono berjongkok, mencoba memeluk mereka berdua, tapi saat tubuhnya menyentuh lantai dinding dapur, tiba-tiba retak. Dari celah-celahnya keluar ribung-ribung merah seperti urat nadi yang merambat liar, menutupi tembok, merayap ke langit-langit, dan menggantung seperti akar. Salah satu rebung itu bergerak pelan, mengarah ke Raka. Mira tak sanggup lagi berpikir. Ia mengambil pisau yang tergeletak di lantai dan bersiap melindungi anaknya. Tapi saat ia genggam erat pisau itu, matanya mendadak dibanjiri kilasan ingatan yang bukan miliknya. Ia melihat Busri muda tersenyum lembut sambil memasak lumpia, tapi di belakangnya terlihat sosok bayangan besar, tinggi, dan tak berbentuk. Makhluk itu membisikkan sesuatu ke telinga Busri. Dan di detik berikutnya, lumpia yang sedang digulung itu berubah. Isiannya bukan sayur atau telur, melainkan jari-jari kecil yang masih berdarah. Kilasan itu menghilang secepat datangnya. Mira menjatuhkan pisau dari tangannya, gemetar. Mulutnya komat kamit membaca doa yang tak selesai-selesai. Tapi tiba-tiba Raka bicara lagi. Kali ini dengan suara dua lapis, suara anak kecil dan suara perempuan tua yang menyatu. Kalau kamu tidak masak sekarang, seluruh rasa akan mati. Dan kalau rasa mati, semua yang pernah makan akan jadi isian selanjutnya. Tiba-tiba di luar rumah terdengar jeritan, panik, keras, seperti dari banyak orang sekaligus. Mira berlari ke jendela dan melihat ke jalan depan rumah. Beberapa warga kampung tampak berteriak sambil menunjuk ke arah mulut gang. Salah satu dari mereka jatuh, menggeliat, lalu dari dalam perutnya keluar sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mirip kulit lumpia, tapi hidup, melilit tubuh orang itu seperti ular. Lalu membungkusnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya hilang. Seperti ditelan adonan, Harjono menutup wajahnya. Mereka mulai perjanjian yang gak ditutup. Jadi kita harus selesaikan. Harus masak. Meski ia menatap Raka, lalu memalingkan wajah, menangis. Pisau itu kembali bergerak sendiri. Kali ini ia mengarah ke dapur, menempel ke papan potong kayu, lalu menusuk sendiri sebuah rebung merah yang tiba-tiba muncul. Darah muncrat dari rebung itu, menetes ke lantai dan bergerak pelan menuju kaki Raka. Seolah ingin menyatu, Mira berteriak, "Cukup!" Dan tiba-tiba, segalanya diam. Pisau berhenti bergerak, wajan padam, rebung kaku, udara membeku. Lalu, Mira berdiri pelan, mengambil pisau. Itu, dengan suara gemetar ia berkata, "Kalau memang harus ada yang dipotong malam ini, biar aku saja." Raka menatapnya, air matanya mengalir. "Mama jangan." Temanku bilang, daging mama pahit. Tapi Mira hanya tersenyum, pelan dan getir. "Tapi air mata mama manis kan?" Ia membawa pisau itu ke arah kompor, wajan dan membiarkan satu tetes darah dari lukanya menetes ke minyak panas. Wajahnya tegas, ia tahu tak ada cara lain. Kalau rasa haus itu tak dipuaskan malam ini, teror akan meluas keluar rumah. Ke semua orang yang pernah membeli lumpia Busri seluruh kampung. Mungkin satu kota bisa ikut dimasak hidup-hidup. Harjono berdiri di belakangnya, mencoba menghentikan. Tapi Mira menoleh. "Kalau aku mati, jagain Raka. Jangan pernah biarin dia masak apapun." Namun sebelum ia sempat menggoreskan pisau lebih dalam, suara dari dalam tembok bergema keras. Suara itu seperti puluhan orang bicara bersamaan. "Bukan kamu, bukan kamu."
pisau sudah memilih. Pisau akan bergerak sendiri. Sekarang, pisau itu melompat dari tangan Mira. Ia melayang, berputar-putar di udara, lalu menancap sendiri di lantai. Darah keluar dari ubin. Tapi anehnya, darah itu membentuk tulisan yang mengerikan. Terlambat, rasa sudah haus, tumbal akan dipilih langsung oleh api. Dan tiba-tiba, seluruh kompor menyala. Api besar meledak. Lantai dapur terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan lubang hitam pekat di bawah rumah. Bau lumpia bercampur bau gosong, darah, dan daging terbakar memenuhi seluruh ruang. Dan di ambang pintu dapur, sosok Bu Sri muncul lagi. Kali ini wajahnya rusak, matanya kosong, dan tubuhnya setengah terbakar. Kalian gak bisa lari. Kalian bagian dari resep. Raka adalah hidangan utama. Api dari kompor tak pernah padam sejak malam pisau itu bergerak sendiri. Tak peduli seberapa keras Harjono menutup knob gas, menarik selang, bahkan memukul bagian bawahnya dengan palu. Nyala api itu tetap hidup, seperti bernapas. Mira, yang semalam hampir mengorbankan dirinya sendiri, kini hanya bisa duduk terdiam di lantai dapur, memeluk Raka yang tubuhnya semakin lemas, dan kulitnya semakin pucat seperti kertas. Anak itu sudah jarang bicara, tapi sesekali ia bergumam. Hal-hal aneh yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Bawah rumah kita, ada yang hidup di situ. Penggilingnya haus, dagingnya belum cukup. Suara itu bukan suara Raka. Terlalu serak, terlalu berat, seperti keluar dari tenggorokan orang dewasa yang sudah lama tak bicara. Setiap kali suara itu muncul, suhu di dapur menurun drastis. Kabut tipis muncul dari bawah pintu-pintu lemari, dan dinding terasa basah seperti berdarah. Harjono, dengan tubuh penuh luka dan mata yang tak pernah istirahat, akhirnya memutuskan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang bersembunyi di bawah rumah itu. Sejak rumah ini mereka tempati, ada satu ruang kecil yang selalu terkunci. Letaknya di sudut dapur, di balik lemari tua yang menempel di dinding. Lemari itu berat, dan mereka tak pernah terpikir untuk memindahkannya. Tapi malam itu, lemari itu terdorong sendiri, menampakkan satu pintu kayu dengan engsel berkarat dan gembok yang tak pernah digunakan. Gembok itu bergetar sendiri, lalu terbuka seolah menyambut mereka. Dari dalamnya keluar bau amis yang sangat kuat, bercampur bau rebung, basi dan arang terbakar. Harjono menyalakan senter, dan bersama Mira yang membawa Raka dalam pelukannya, mereka menuruni tangga kayu tua yang mengarah ke bawah tanah. Setiap anak tangga yang mereka injak mengeluarkan suara seperti rintihan. Dinding di sekeliling lembab dan hitam, berlumut dengan simbol-simbol aneh yang terlihat seperti tulisan kuno, tergores dengan darah kering. Udara di bawah sana lebih dingin dari kuburan, dan di ujung tangga mereka menemukan ruangan besar, seperti ruang penyembelihan. Di tengah ruangan ada satu alat penggiling daging tua, terbuat dari besi cor. Di sekelilingnya lantai batu tertutup, bercak darah yang sudah menghitam. Beberapa tulang kecil tersebar di sudut ruangan. Bukan tulang ayam, bukan pula tulang sapi, tapi tulang kecil, seperti milik anak-anak. Dindingnya penuh ukiran ritual dan mantra dalam bahasa yang tak bisa dibaca. Tapi yang mengerikan, di salah satu dinding, terpampang satu kalimat besar Lampia Sejeti, daging tak berdosa. Mira mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia memeluk Raka lebih erat, menahan muntah yang sudah naik ke tenggorokan. Tapi Raka malah tersenyum kecil dan berbisik pelan. Itu tempat Bu Sri bikin lumpia paling enak, yang bikin orang-orang nggak bisa berhenti makan. Harjono maju mendekati alat penggiling. Saat ia sentuh gagangnya, mesin tua itu tiba-tiba bergetar, bergerak sendiri. Dan dari dalam tabung penggilingnya, keluar daging giling yang masih segar, berdarah, menetes ke lantai. Tapi saat Harjono memperhatikan lebih dekat, di antara gumpalan daging itu, ada seutas kalung kecil, kalung berbentuk boneka beruang. Kalung yang dikenakan Bu Retno seminggu sebelum menghilang. Harjono terjatuh, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar, tak terkendali. Mira menjerit dan segera menariknya menjauh. Tapi dinding ruangan mulai bergemuruh. Lantai bergetar, dan dari balik dinding batu yang pecah, muncul sesosok bayangan besar. Tubuhnya terbungkus kulit lumpia yang mengeras, matanya merah menyala, dan perutnya bergerak seperti mengunyah sesuatu di dalamnya. Makhluk itu tak berbicara. Ia hanya mendekat perlahan, lalu menunjuk ke arah Raka. Saat itulah semua lampu mati. Senter Harjono padam, tapi kompor di atas masih menyala terang, walau jauh di atas mereka di dapur. Aneh, karena sinarnya terlihat sampai ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba terdengar suara dari segala arah. Suara anak-anak kecil menangis, memohon, tertawa, semuanya bersatu menjadi suara mengerikan yang terus menggema. Kalian yang terakhir.
Lumpia belum selesai. Api tak bisa dimatikan. Daging belum cukup. Tumbal harus lunas. Harjono menjerit, memukul dinding, menghancurkan alat penggiling dengan palu yang ia bawa. Tapi mesin itu tetap hidup, malah menggiling lebih cepat, dan daging yang keluar kini bukan cuma dari tabung. Dinding mulai berdarah, langit-langit meneteskan. Cairan kental berbau anyir. Maira menjerit, mencoba keluar dari ruang itu sambil menggendong Raka, tapi pintu di atas tertutup sendiri. Tiba-tiba, suara Busri muncul lagi. Pelan, dekat, seolah ia berdiri tepat di belakang mereka. Kompor sudah nyala, minyak sudah panas, pisau sudah basah. Sekarang tinggal pilih, siapa duluan ibu atau anak? Raka mulai kejang di pelukan Mira. Matanya putih, tubuhnya menggigil hebat. Dari mulutnya keluar darah hitam yang mengeluarkan bau rebung busuk. Mira tak tahan lagi. Ia berlutut, menangis di lantai yang penuh darah, memohon agar semuanya berakhir. Tapi mesin terus menggiling, dinding terus berdarah, kompor di atas terus menyala. Harjono akhirnya berdiri. Dengan tubuh gemetar dan mata kosong, ia menoleh pada Mira. Kita harus tutup ritual ini. Kita harus masak, biar selesai semua ini. Mira menatap suaminya dengan ketakutan. Jangan gila, itu anak kita. Tapi Harjono hanya menangis sambil tertawa kecil. Kalau kita nggak masak sekarang, seluruh kampung akan digiling. Mereka bilang begitu. Dinding di belakang mereka retak lagi. Cahaya merah keluar dari celahnya, seperti neraka yang siap menelan siapapun yang tak patuh. Aroma lumpia kembali menyebar. Raka mulai bicara lagi dalam kesadarannya yang setengah mati. Masak aku aja, Pak, biar rasa ini selesai. Biar teman-teman bisa tidur. Biar mama bisa pulang. Mira tak tahan lagi. Ia peluk anaknya sekuat tenaga, menangis sampai tak bisa bernapas. Tapi dari arah atas, suara pintu dapur terbuka sendiri. Tangga ke bawah menyala. Dan sosok Busri kini hanya tinggal bayangan, berdiri di ambang tangga sambil membawa sepiring lumpia. Lumpia terakhir harus dimasak dengan tangan sendiri, atau kalian semua jadi isiannya. Malam itu, langit Semarang seperti ditelan hitam, yang lebih pekat dari biasanya. Malam Jumat Kliwon yang selama ini hanya dianggap sebagai hari keramat oleh para tetua kampung, kini menunjukkan sisi gelapnya yang nyata dan tak bisa disangkal. Di dalam rumah tua peninggalan Busri, di dapur yang sejak awal tak pernah benar-benar mati, keluarga Harjono kembali berhadapan dengan teror yang kian menggila. Semua pintu rumah telah terkunci, bukan karena dikunci dari dalam tapi siala Aida, sesuatu yang menahan dari luar. Ketika Harjono mencoba memecahkan kaca jendela ruang tamu, serpihan kaca yang pecah justru terbang kembali dan melukai wajahnya sendiri. Darah menetes dari pelipisnya, dan seperti malam-malam sebelumnya, darah itu langsung diserap oleh lantai, lenyap begitu saja. Tak ada bekas, tak ada noda, tapi dari bawah ubin muncul aroma amis yang kuat, aroma lumpia mentah yang belum digoreng basah, masam, dan penuh bau daging mentah. Dari arah dapur, rebung-rebung merah mulai merambat keluar. Batangnya melintasi dinding seperti akar hidup, meneteskan cairan seperti darah tua yang menghitam. Ujung-ujung rebung itu seperti mencari sesuatu meraba-raba. Udara bergerak perlahan seperti penciuman makhluk lapar, dan setiap kali rebung itu menyentuh benda mati, ia berubah menjadi lengket, seperti kulit lumpia yang siap dibungkuskan ke isian segar. Raka, anak mereka, duduk diam di ruang tengah. Tubuhnya pucat, wajahnya penuh keringat dingin, dan matanya masih menyala aneh seperti bukan dirinya. Sesekali ia tertawa kecil lalu menanggus, lalu bergumam dengan bahasa yang tak dimengerti. Mira menggenggam tangannya erat-erat, berharap anak itu bisa sadar. Tapi Raka hanya menoleh dan berkata pelan, "Ma, pintunya udah dikunci dari luar. Mereka udah datang, satu-satu. Busri janji, malam ini semuanya selesai." Dan benar saja, dari jendela ruang makan muncul bayangan pertama. Sosok wanita muda dengan leher hampir terlepas, mata melotot dan lidah menjulur panjang. Mira mengenal wajah itu. Itu Bu, tetangga mereka yang hilang 2 minggu lalu setelah membeli lumpia dan mengaku rasanya terlalu enak untuk makanan. Kini tubuhnya membusuk, matanya berair, dan bibirnya terus bergerak meski suara yang keluar hanya bunyi desis. Tak lama kemudian, muncul 2 sosok anak kecil berdiri di ambang pintu dapur. Kembar sekilas seperti manis, tapi kulit mereka koyak seperti kulit lumpia yang direbus terlalu lama. Wajah mereka hancur, dan tangan kecil mereka menenteng kepala boneka yang berlumuran minyak. Mereka tidak bicara. Mereka hanya menatap Raka sambil menunjuk ke arah kompor yang menyala dengan api biru. Api yang tak padam sejak hari pertama ritual dimulai,
Harjono mundur pelan. Tubuhnya lemas. Di hadapannya muncul seorang pria tua yang berjalan terseok-seok, dengan dada bolong dan usus tergantung keluar seperti isian yang tak sempat digulung. Itu Pak Darjo, pensiunan guru yang dulunya sering belanja ke warung lumpia. Busri, pria itu semasa hidupnya dikenal cerewet dan skeptis. Tapi malam itu, tubuhnya dipenuhi luka sayat, dan wajahnya hanya menatap kosong sambil berkata, "Kalian makan. Sekarang bayar." Mira menjerit histeris, memeluk Raka sekuat tenaga. Tapi suara-suara dari korban lain mulai bermunculan. Dari langit-langit, dari bawah lantai, dari balik dinding, semua datang. Semua menuntut. Satu persatu, korban Busri menampakkan diri dengan luka, dengan daging koyak, dengan aroma kematian yang menyengat. Membawa satu pesan yang sama. Tumbal harus lunas. Rasa harus ditutup. Lumpia terakhir harus selesai. Dapur makin terang. Kompor menyala dengan api 3 warna, biru, merah, dan ungu. Rebung kini meneteskan darah segar, bukan lagi cairan hitam. Minyak mendidih di wajan, meletup pelan seperti sedang menunggu daging dilempar ke dalamnya. Tiba-tiba, seluruh korban berhenti bergerak. Mereka berdiri diam, mengelilingi dapur. Suara tawa lirih terdengar dari arah lemari dapur. Suara yang sudah dikenal keluarga Harjono dengan sangat baik. Busri Mongkil. Kali ini bukan bayangan, tapi tubuh utuh. Wajahnya setengah hangus, tapi matanya hidup dan bibirnya melengkung dalam senyum kemenangan. Di tangannya, ia membawa nampan bambu berisi kulit lumpia mentah. Ia menatap Mira dan Harjono dengan pandangan tajam. Ini malamnya, malam terakhir. Saatnya kalian lunasi rasa. Lumpia terakhir ini harus pakai daging yang paling lembut, yang paling berharga, yang paling segar. Ia melirik Raka. Harjono berdiri, menahan tangis. Ia melangkah maju. "Ambil aku, bukan aku yang ikut masak. Aku yang makan. Aku juga yang giling dagingnya. Ambil aku." Tapi Busri hanya tertawa kecil. "Sudah kubilang dari dulu. Dagingmu keras, tua hambar. Kami butuh rasa cinta. Kami butuh kepolosan. Kami butuh rasa yang tak bisa dibeli." Mira menengwes, sujud di lantai, memohon-mohon. Tapi semua korban kini ikut bicara. "Kami mati karena rasa. Sekarang kalian bayar dengan rasa yang sama." Lampu rumah padam, hanya api kompor yang menyala. Di luar, menderu, awan tebal menyelimuti langit, dan petir menyambar berkali-kali meski tak ada hujan. Rumah itu tak bisa lagi disentuh oleh dunia luar. Waktunya hanya tinggal untuk ritual terakhir. Busri meletakkan nampan lumpia di atas meja. Di sampingnya, satu pisau mengkilap, muncul entah dari mana. Rebung merah mulai menggulung sendiri, membentuk semacam selongsong. Dan dari lantai, muncul lingkaran darah yang mengelilingi Raka. Raka menatap ibunya dan tersenyum pelan. "Nggak apa-apa, Ma. Aku udah lihat tempat mereka tinggal. Nggak dingin, nggak sakit, dan ada lumpia enak setiap hari." Myra memeluk Raka, mencoba membawa kabur. Tapi tubuh anak itu makin berat, makin dingin, makin tak bergerak. Rebung mulai melilit kakinya. Pisau mulai terangkat sendiri. Busri mendekat sambil membawa wajan panas. Lalu, dalam detik terakhir, Harjono berteriak sekuat tenaga. Ia menendang rebung, memeluk anaknya, dan dengan cepat ia tusukkan pisau ke dadanya sendiri. Seketika darah muncrat dan jatuh ke dalam wajan. Api langsung membesar, dapur terguncang, dan Busri menjerit seperti terbakar. Rebung meleleh, sotak-sos, korban menunduk, dinding berdarah mulai mengering, wajan menghitam, dan kompor untuk pertama kalinya padam. Mira hanya bisa menatap tubuh Harjono yang tergeletak di lantai. Darahnya mengalir, matanya menatap langit-langit. Tapi di wajahnya ada senyum kecil. Dan di pelukan Mira, Raka mulai sadar. Ia menangis pelan, memanggil-manggil ayahnya. Semua hening. Tapi dari pojok dapur, buku resep tua itu terbuka sendiri. Satu halaman terakhir terisi. Lumpia terakhir telah dimasak. Rasa ditutup dengan cinta sejati. Tapi hati-hati, kompor ini masih mencari. Pagi itu datang terlalu cepat, tapi tidak membawa terang. Kabut tebal menggantung rendah di sekitar rumah keluarga Harjono, menyelimuti bangunan tua itu seolah langit pun enggan menatap langsung ke dalamnya. Aroma rebung busuk dan minyak gosong masih menggantung di udara. Kompor memang sudah padam, tapi hawa panas dari dapur belum benar-benar hilang. Dan di atas meja, nampan lumpia itu masih ada, utuh, diam seolah menunggu perintah selanjutnya. Tubuh Harjono tergeletak di lantai, dingin, penuh darah,
namun wajahnya tenang. Senyuman tipis masih membekas, seolah ia lega karena berhasil menyelamatkan keluarganya dari kutukan yang tak kasat mata ini. Mira duduk bersandar di sudut ruangan, matanya sembab dan tangan gemetar. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis, terlalu takut untuk bergerak, dan terlalu bingung untuk memilih. Raka duduk di dekatnya. Anak itu sudah sadar, tapi wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan atau ketakutan. Justru ada ketenangan yang mengerikan. Pandangan matanya kosong, tapi bibirnya terus melafalkan sesuatu seperti nyanyian pelan. Daging harus lunak, minyak harus panas, jangan terlalu lama, nanti keras. Rasa harus utuh, jangan pecah, darah segar jangan asin. Myra menutup telinganya, tapi suara anaknya seperti menembus kepala. Kalimat itu bukan milik Raka. Itu suara Busri. Nada bicaranya terlalu terlatih, terlalu hafal. Dan itu yang membuat Mira tahu sesuatu belum berakhir. Siang menjelang, tapi langit tetap kelabu. Tetangga-tetangga yang biasanya lewat depan rumah, hari itu tidak ada satupun yang kelihatan. Seolah rumah ini benar-benar terhapus dari peta. Tak ada suara kendaraan, tak ada teriakan anak-anak bermain, tak ada penjual sayur pagi. Semua diam, sunyi. Kematian seperti menyelimuti gang kecil itu. Tertahan pada satu titik. Rumah lumpia Busri yang sekarang dihuni keluarga Harjono. Setelah mengubur tubuh suaminya di halaman belakang dengan tanah seadanya. Karena ia yakin, kalau jenazah Harjono diserahkan keluar, kisah mereka akan jadi gunjingan yang tak akan pernah selesai. Mira duduk termenung di ruang tengah. Raka berdiri di dapur, menatap kompor. Wajan masih ada, pisau masih tergeletak. Dan dari dinding, satu rebung merah muncul kembali, menetes, berdarah. Mira tahu, rumah ini belum selesai, ritual belum ditutup sepenuhnya. Dan sekarang, mereka tinggal dihadapkan pada satu pilihan, bakar rumah ini sampai tak tersisa bersama. Semua rahasia mengerikannya termasuk dirinya dan Raka di dalamnya. Atau, meneruskan apa yang telah dimulai Busri. Masak lagi, bungkus lumpia baru. Tapi kali ini, dengan memilih sendiri, siapa yang akan jadi isian berikutnya. Pilihannya bukan hanya hidup atau mati, tapi mati sia-sia atau hidup berdosa. Suara Raka terdengar dari arah dapur. Busri bilang, kalau Mama nggak lanjutin, semua yang pernah makan lumpia Busri bakal datang. Kita yang bakal digoreng hidup-hidup. Mira berdiri perlahan, tubuhnya lemas, tapi rasa takut sudah mulai berubah jadi pasrah. Ia melangkah ke dapur, menatap kompor yang kini mulai berasap lagi. Api menyala kecil pelan, tapi pasti. Minyak sudah panas, dan di wajan muncul setetes darah. Entah dari mana aku nggak bisa, Mama nggak bisa jadi pembunuh, bisiknya lirih. Tapi Raka menatapnya dengan senyum kecil. Tapi kita bisa jadi penyelamat, Selamatin diri kita. Rama ini, biar rasa Busri nggak hilang. Kita cuma perlu satu orang aja buat hari ini. Lalu, seolah tak ada yang aneh, Raka mengambil satu lembar kulit lumpia dari lemari kayu. Tangan kecilnya cekatan, menggulung, melipat, memutar, seperti sudah belajar sejak lama, seperti ingatan Turin Temuran yang hidup di dalam dirinya. Lalu ia meletakkannya di piring, sambil berkata, "Cuma perlu isiannya sekarang, Ma." Mira menutup wajah. Ia menggigil, tapi pikirannya sudah runtuh. Apalagi yang bisa ia pertahankan? Dunia luar tak akan mengerti, tak akan percaya. Kalau ia melaporkan semua ini, ia akan dianggap gila. Tapi kalau ia diam, mungkin dia bisa hidup, mungkin Raka bisa bertahan. Mungkin. Siapa yang pertama, Ma? Tanya Raka lagi. Wajahnya tersenyum cerah. Ayah bilang pilih orang yang gak penting, yang gak punya siapa-siapa. Kayak gelandangan di pojokan gang itu. Atau anak buah Pak RW yang suka mabuk. Mira mundur, menatap anaknya. Itu bukan suara anak 7 tahun. Itu suara lain yang hidup di balik tubuh mungil itu. Mungkin Busri. Mungkin yang lebih tua dari Busri. Tapi kini sudah menyatu. Raka lagi sepenuhnya anaknya. Aku mau Mama yang pilih. Lanjut Raka. Biar Mama juga jadi bagian dari rasa ini. Lalu, di tengah keheningan rumah yang makin mencekam, muncul suara ketukan di pintu depan. Pelan, 3 kali. Lalu hening. Kirikon. Lagi, 5 kali. Mira dan Raka saling pandang, Ma. Mungkin itu rezeki pertama kita hari ini. Ujar Raka sambil tersenyum dan melangkah ringan ke pintu depan. Mira hanya berdiri kaku. Jiwanya berteriak, tapi tubuhnya tak bisa menolak. Sesuatu dalam rumah itu menekan dirinya dari dalam. Yang menyala, wajan yang panas, aroma lumpia yang menguar. Semuanya seperti mencengkram kesadarannya. Raka membuka pintu. Di depan berdiri seorang pemuda kurus, mengenakan tas selempang dan topi lusuh. Ia tersenyum ramah.
"Permisi Bu, ini warung lumpia Bu Sri ya," kata teman. "Lumpianya enak banget, saya muter-muter nyari, ternyata beneran ada. Buka nggak ya?" Raka menoleh pada ibunya. "Ma, denger kan? Dia yang minta." Mira memejamkan mata. Air matanya jatuh satu persatu, tapi ia tahu pilihannya sudah tidak ada. Ia bisa memilih untuk membiarkan satu orang masuk dan tak pernah keluar lagi. Atau semuanya akan datang menuntut mereka kembali digiling hidup-hidup. Akhirnya, ia membuka pintu lebih lebar dan mengangguk pelan. "Masuk nak, hari ini kami baru buka lagi." Dan ketika pintu tertutup, aroma lumpia semakin kuat. Di dapur, api menyala lebih besar, rebung, mengeras, dan pisau mulai bergerak sendiri lagi. Sore itu, satu piring lumpia baru tersaji. Renyah, hangat, aroma khasnya kembali menyebar ke udara kota. Dan di ujung senja, suara Raka terdengar pelan dari dapur ayah. "Siapa lagi yang mau kita bungkus hari ini?" Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.